Hei teman-teman, yuk kita bahas tentang pikun dini dan cara mencegahnya. Pikun biasanya kan identik dengan orang tua ya, karena penuaan. Tapi, tahu nggak sih, orang bisa pelupa banget. Atau pikun dini juga karena faktor psikologis. Pertama, orang bisa pikun dini atau pelupa karena pikirannya terlalu penuh, semuanya dipikirin, bahkan yang bukan urusannya sendiri juga dipikirin. Ini bikin pikiran overload dan akhirnya ganggu akses memori. Jadi, bisa lupa deh di mana naruh dokumen habis di print, di fotokopi dan lain sebagainya. Ibaratnya kayak laptop atau komputer yang udah kepenuhan. Kalau laptop kita udah penuh, jadi suka ngehang kan? Buka aplikasi apa aja lama gitu. Kayak komputer zaman dulu yang ada gambar jam pasirnya, bolak-balik harus nunggu. Nah, akses memori kita juga bisa kayak gitu, ngehang karena terlalu banyak yang dipikirin. Jadi, mulai sekarang coba deh dipilah mana yang perlu dipikirin dan mana yang enggak. Kita nggak bisa mikirin semua hal dan ngurusin semuanya. Lagi pula, kita nggak diharapkan untuk tahu, ngurus, atau ngelakuin semua hal. Kita cuma perlu fokus pada apa yang jadi bagian kita. Yang kedua, orang bisa lupa karena melawan ritme psikologis mereka. Malam hari yang harusnya rileks malah dipakai buat mikir yang berat-berat. Jadi, malam hari itu jangan lagi mikir yang berat-berat. Kerja sampai jam 5, pulang kantor jam 6 atau 7, sampai di rumah ya rileks, santai, nikmati waktu sama keluarga. Jangan jam 8 atau 9 malam masih mikir yang berat-berat, kayak bayar tagihan atau hal-hal serius lainnya. Kasih tahu otakmu untuk rileks ketika waktunya rileks, jangan mikir yang berat-berat. Makanya, aku nggak setuju sama orang yang minum kopi di malam hari. Aku nggak anti kopi, minum kopi pagi, siang, sore silakan, tapi malam jangan. Bikin susah tidur, terus malah mikir yang aneh-aneh. Nonton film horor atau aksi juga jangan di malam hari, karena nggak bagus buat memori. Bisa bikin halusinasi nanti karena terekam kuat di otak. Yang ketiga, yang bisa bikin orang jadi pelupa itu karena mereka berusaha keras melupakan sesuatu secara paksa. Misalnya, ada orang yang berusaha banget melupakan mantannya sampai terus-terusan bilang ke dirinya sendiri, "Aku harus lupa, aku harus lupa." Lama-lama, sugesti lupa itu nempel di otak. Kita juga sering ngomong, "Sorry, lupa." Atau, "Maaf, kemarin lupa." Sebaiknya mulai ganti kata-katanya dengan, "Sorry ya, belum keinget." Karena alam bawah sadar kita menerima sugesti kata per kata. Kalau kita sering bilang lupa, otak kita jadi terbiasa dengan kata lupa itu. Jadi mending bilang, "Belum keinget," biar otak kita lebih fokus ke mengingat daripada lupa. Lama-lama, kita jadi lebih mudah mengingat hal-hal penting. Memang, seringkali kita mengatakan "nggak ingat" atau "maaf, aku lupa" tanpa sadar, tapi sebenarnya itu nggak bermanfaat banget. Ini juga terkait dengan parenting loh. Para psikolog anak menyarankan untuk menghindari penggunaan kata "jangan" secara berlebihan dalam mengajarkan anak-anak. Misalnya mengatakan jangan nakal, jangan ragu-ragu, jangan malas, dan sebagainya. Kata-kata semacam itu bisa membuat anak merasa terbatasi dalam berbagai hal. Sebaliknya, lebih baik menggunakan kata-kata yang positif dan memberikan dukungan. Seperti, "kamu bisa melakukannya dengan baik" atau "kamu mampu." Pernyataan semacam itu akan lebih menguatkan mental anak, membuat mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai hal-hal positif. Alam bawah sadar kita pun punya peran besar dalam hal ini. Kata-kata yang kita ucapkan bisa jadi sugesti yang mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Dan yang terakhir, orang bisa jadi pelupa karena kurang bahagia. Hormon-hormon bahagia seperti endorfin, serotonin, dan asetilkolin berperan penting dalam mengatur mood dan daya ingat kita. Ketika kita bahagia, hormon-hormon ini bekerja dengan baik, menjaga mood kita stabil dan meningkatkan daya ingat. Jadi pastikan untuk mencari momen kebahagiaan dalam hidup kita, agar ingatan kita juga tetap prima.
Hormon-hormon bahagia juga berperan dalam akses memori kita. Jadi, wajar jika jarang bahagia belakangan bisa membuat kita jadi pelupa. Nah, bagaimana cara mencapai kebahagiaan itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang, karena standar kebahagiaan setiap individu juga berbeda. Ada yang merasa bahagia karena keluarga, ada yang karena kondisi keuangan, dan banyak lagi faktor lainnya. Namun, sebenarnya standar kebahagiaan itu nggak boleh dibatasi oleh faktor-faktor eksternal seperti itu. Belajar untuk bahagia bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup, seperti masih bisa bernafas, masih bisa makan, dan sebagainya. Jadi, mari kita belajar bersyukur untuk hal-hal sederhana itu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu. Ingatlah bahwa pelupa itu tidak hanya terkait dengan usia, tapi juga bisa dipengaruhi oleh hal-hal lain yang bisa kita atur dan hindari. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kamu selalu diberkati dengan kebahagiaan dan kelancaran dalam semua urusanmu. Amin.